Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah malam semakin malam itu likur bulan Ramadan. Dia belum kami masih diberikan sehat, sempat ingat dia selaku dengan sebedaikan sebulan Ramadan ini bau sing tujuan bulan Ramadan. Arak saat ninggal lebih, arak saat ninggal ronek. Alhamdulillah yang belum kami ini masih diberikan sehat, sempat. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, berkaitan kancil nuzulul Quran. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syuuti dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran membahasi ayat pertama kali terkentun juga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al-Alaq ayat pertama sampai kelima. Pendapat saya dulu surat Al-Muddathir, saat kedua surat Al-Fatihah. Berbicara terpenting telu surat sabaru niki insyaallah bilang tahun terbahas. Nah cuma makin coba simpulan berbicara terpenting Al-Quran niki tiba di sini Nabi. Al-Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri lahir tahun 1943, wafat tahun 2006 Saudi. Dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum di kita merangkum cara-cara terima wahyu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cara terima wahyu di sini Nabi ini ar-ru'ya shalihah. Ai ar-ru'ya shaliqah. Impi sak nyata, impi sak jelas. Jadi kata as-shalihah atau as-shaliqah dalam kaidah nahwu niki sifat. Jadi kembali kita perlu kesifatan kata ar-ru'ya niki sehingga dalam impi niki selapu dengan ini mimpi. Lagu ini selapu dengan ini mimpi sak solah. Nah, lamun impi sak solah niki biasa impi sak berlemak. Lamun impi Nabi dan Rasul niki je impi sak berlemak sehingga kembali. Lamun Nabi dan Rasul andin mensari. Sak mensari niki cuma penentang doa. Mata bahasa kasar gitu. Lagu lamun hati mereka para nabi dan rasul niki tidak tidur. Sehingga lamun mensari lantung ade nendah berarti din bau ya terima wahyu melalui mimpi. Nah, yang perlu kami dakak saya ini mimpi marak nabi dan rasul dan insyaallah yang perlu kami nendah ini dikejar mimpi sak solah si Allah Taala. Berbicara tentang impi sak solah si Allah Ta'ala yang ikuti sunnah-sunnah Nabi sedikit mantindu. Nabi sunnah-sunnah Nabi sedikit mantindu. Nah, saat pertama ini mudah saat kayu ngamalan makin dikadin saat tikican impi sak solah. Saat pertama sedikit man mensari adik saat mau bayi wudu.
Wudhu sempurna marantat wudhu saya sembahyang. Demikian wudhu sempurna marantat wudhu saya sembahyang. Sendit man mulai mensari mutak baikkan sunnah Nabi. Tak anjuran persik dulu lama sak tau tiap tinduk ni ke. Entah itu tipah kasur atau Nabi ni harus terpersik. Gimana yang terpersik ni sehingga dasen para ulama ni di dalam balik ni arah suku setan sak khusus jadi gudi dengan syarat dalam balik semina semama amat jari dikira setan sak khusus gudi dikira setan dasing. Jadi setan dasing kisah khusus bergoda di dalam balik berbentang ada keluarga di kinsia. Senina ada bersiap di semama, ada bersiap di anak, pokok berbentang ada bersiap. Nah, cara makin ada terhindar dari godaan-godaan setan dasing ni, terutama sawah berjangkap ni, sawah boleh pasangan ni, monsak bajang. Saniman merari apa tadi pada balik gilu-gilu dikindek ban pada arah jadi saniman merari ini apa jadi pemapal ni insyaallah lemak tatkala merari berjangkap amalan rukun di sini insyaallah. Berbicara tiap kali datang balik pokok rasul balik Dendek bayi lupa baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun dinarat dengan dikiri balik, kalau salam berangkat tahiyat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Semesti ucap salam itu keanjuran baca ayat-ayat Al-Quran. Nah, sambil pun apal niki. Lalu kebiasaan tak apal niki kan surat Al-Ikhlas ni. Arab di apal Al-Ikhlas niki. Insyaallah mun kulhu dia selaku ngapal gitu. Baca kulhu ada lagi petapal. Rumbuk si ayat kursi sekali di terakhir adik mau bayi baca sholawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah insyaallah lamun baca sama baru niki setan dasim bisa berguna di kantau berguna. Persis marak kantin ikan daun putri malu dikit. Sekadar tersentuh langsung tinduk. Nah marak dikit entan setan dasim mentebaca yang dua sabaru langsung tinduk bah belekuk dendo berguna. Insyaallah aman di sini insyaallah aman di biji jari. Bagi sak baja ngapalang dik. Sawah berjangkep amalan dikit je. Dikit. Tidak anjuran istilah bindiki persik dulu tersak mensari sambil sak bacaan dulu. Nah, selesai niku tak baik sunnah Nabi Malik di sini Nabi seniman mensari keterangan Sayyidah Aisyah buntiup lampang gading dulu. Nah, di belah tiup lampang gading beliau terus membaca telusuran Al-Ikhlas, Al-Falaq, kaji An-Nas. Nah, selesai ini kita sih kalau sapaan dan selaku di sini Nabi. Bahkan lamun Abu Hurairah ajak bun manikang di sini Nabi baca ayat kursi sendik mantiluk manik Nabi. Sangka tak urutan bisa baru nike pertama wudhu persik lampak atau mensari terus tiup imut baca telusura rumbuk isi ayat kursi sekali terus disebut mensari. Berbeda cara tak mensari, lama tak mensari cara di sini Nabi ja. Kesunatan mensari ini adik sak miring juk kanan. Ternyata miring juk kanan niki fadilah. Antara lain fadilah lamut mensari miring andang kanan. Ampun jantung atau hati fikir bawah dada sak kiri. Bawah susu sak kiri tahu orang jantung teniki. Jadi lemut miring andang kanan meniki, jantung teniki di atas papah posisi.
Lamun atas apa posisi jantung niki detak niki di terganggu. Di terganggu lancar detaan niki. Ini silantaran sa nanti kan boleh bawa susu sakiri papah naran jantung niki. Sebagian ulama ngebasi lamun berselekap sembahyang sunat adin miringan kiri sekedik niki berdasarkan keterangan kitab I'adatul Talibin. Mok salah ya. Puluh-puluh bisa lebih ahli ya kerisa. Jadi kilik bawa susu sakiri papah naran jantung. Lamun di sini Nabi berketerangan yang tiang baca beliau miring ke kanan, makin kiri-kiri 2 jam beliau miring ke kiri malik. Posisi terakhir beliau mensari di sini Nabi niki miring ke kanan. Nah, dependah manfaat lamun mensari miring andang kanan. Insya Allah untuk mencegah gerak, bukan gerak. Kerok istilahnya, nanti jadi istilahnya lagi. Jadi monara saya sekiranya gerak-gerak mensari lagi suruh miring ke kanan, insya Allah kahan. Biasanya sama mokoh-mokoh biasa. Ampun, kebetulan niki langsung tiang niki. Harap bedik batu, gerak miring ke kanan niki. Jadi miring ke kanan niki kah. Jadi lamun mensari ngalak marak meniki ampuri otak teniki perlu pasokan udara. Nah, lamun ngalak terlentang marak biasa pasokan udara saya di otak niki terhalang si elak dan itu yang menimbulkan suara jadi gerak. Nah, lamun mensari miring andang kanan udara saya di otak niki lancar, insya Allah lancar pikir tendah. Jadi mau mensari miring andang kanan, insya Allah digerak cobaan besi lagi. Lebih mengalah aja, siap-siap besi lah. Tadi salah satu manfaat lamun mensari miring andang kanan. Sebagus malik kita lamun tak mensari niki miring andang kanan, niki gading imet niki segalang berbegalang, kan jembut pelekuk dijengkut sekedik. Nah, pelekuk dijengkut sekedik niki tujuan untuk relaksasi usus. Ada yang bagus pencernaan teliti. Jadi Nabi sabun cerita si Nabi, sabun praktekan si Nabi jadi sunnah tiba yang penggusani, ia bermanfaat doang tiba kesehatan. Niki cara mensari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kayu yang pengurusan niki tijan impi sak solah amalan sunah-sunah sebaru niki ada di Islamnya. Jadi salah satu cara langan sampai yang wahyu di sini Allah Taala di sini Nabi niki melalui impi. Saat kedua cara menerima wahyu di sini Nabi niki maka yulqihil malaku fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi an yarahu. Nabi langsung tertiupang tersusupang dalam rajul di sini Nabi lagundik serminang malaikat maramanik di sini Nabi inna ruhal qudsi nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu. Manik di sini Nabi tertiupang langsung dikisi malaikat Jibril supuk dengan manik Nabi denman ya mati lamun denman sempurna rezeki dek bawaan dunia. Jadi mun masih harap jatah rezeki yang perlu sami niki denman nak mati insyaallah. Lagu lamun tutup jatah rezeki niki tutup umur dan niki. Usaran dengan mati niki luwih cari dan makin. Terutama sa paling kekhawatiran niki paling ketakut niki mati mendadak. Onek tepesila tiang niki rek selewah kadus niki ninggal mendadak baru nulis zikir. Nah, jadi berhenti entar makin ngadit dindik mati mendadak. Gini kita barang-barang berusaha, barang-barang berusaha. Niki mau klik dulu jadi dikman baik klik kitab niki berhenti amalan tadi cak dindik ninggal
mendadak. Sa pertama adik sadendik mati mendadak niki. Sendit mantenduk adik sak mau bayi baca bismillah selikur kali, 3 kali nafas. 1 nafas 7 bismillah, 7 kali 3 selikur jari. Insyaallah dik tendai tisik mati mendadak. Sak kedua baitam sunnah Nabi. Jadi Nabi lamun mentangi beliau niki ndek langsung lumbar jumjedik. Dan kitab-kitab hadis dalam kejelasan riwayat Ibnu Abbas kenyikeun sak mararepan madik Ibnu Abbas dikilek kedeng bibi ngaran Sayyidah Maimunah sebini di sini Nabi. Tatkala mentangi di sini Nabi, beliau di sini Nabi niki langsung melinggih duduk. Jadi Nabi sebelum praktekkan si Nabi niki ternyata ia sesuai menurut kajian ilmu kesehatan. Dimin mentani di sini Nabi niki langsung melinggih, tukul sekasar langsung melinggih, baca doa tuis tinduk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa niki? Nah, insyaallah mentapan karina tamala. Nah, di bedah pawas doa saniki di sini Nabi. Ibu lanjutan si surat Ali Imran ayat terakhir. 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kira-kira guna terbaca niki ya sekitar 3-4 menit lah. Ternyata memang menurut anjuran dokter adik tak terhindar dari penyakit lemah jantung. Di lemah jantung niki termasuk penyakit yang paling berbahaya niki. Jadi menurut anjuran dokter lamut twist tinduk unin dokter niki. Dendek langsung lampak jeding. Momot ndot julu anti haden tenang detak jantung julu ia berangkat jeding. Ternyata persis marak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tatkala mentani lupa sekali baru. Tatkala mentani baca doa, kemudian beliau mengusap bekas kantuknya. Usap wajah beliau niki pedarupan. Nah, selesai kita terus baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kira-kira waktu niki sekitar 3 atau 4 menit. Baru kemudian beliau niki lumbar jeding wudu. Nah, niki bagus ketika malam niki untuk mencegah penyakit lemah jantung. Niki berbeda di lemah jantung niki. Lain setang mercon lek dua malik. Biasa bulan puasa ni kita duit mercon. Kadang-kadang dimentuis kenikeun teh lampak niki sambil tedem. Di jantung niki belum siap untuk bekerja yang berat, tiba-tiba dia sudah diajak untuk bekerja berat. Dan niki bisa melemahkan. Jadi salah satu penyebab penyakit lemah jantung niki lamun kerang lo terpaksa begawian jantung niki ndik man siap. Jadi cara sabaru niki ndik mesti harus tak tuis sembahyang subuh doang. Pirang pun tiak tuis perlu ada momon julu 2 atau 3 menit nanti normal detak jantung julu ibut lumbar jeding. Insyaallah jantung niki sehat. Lamun sehat jantung insyaallah ndik bakal disi penyakit serangan jantung. Mudah-mudahan utama lagi. Nah, saya ketelu dikendah mau beli guru dik mandat dik kitab. Adik saya mau bayi baca ayat terakhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim dan seterusnya. Jadi muntamalan doa niki dalam tafsir Abdul Mansur dan penjelasan lamun terbaca kelema insyaallah sampai biar bikin dek tabakat si mudarat. Bahkan bahasa tuan guru darah niki lamun dia mamalan kelema dia den bakat si benda-benda tajam bahasa. Maksud niki latih batik niki calon dek tabakat lagu dek napi kebal kena nggih. Kemarin cobaan diri maksud niki insyaallah terhindar dari bahaya-bahaya marah menikah.
Dan dah fadilah itu manfaat lamun istiqamah amalan. Ayat terakhir surat At-Taubah baru dikiri. Insyaallah buktikan setiap pengusaha ini dikipiran wayu tak mati. Harap banding amalan kira makin ni. Lamun istiqamah amalan ayat baru niki buktikan tahu piran wayu tak mati. Sebagian macam kena burung menujak takut tadi tidak mati. Sebenarnya andit wah tahun piran wayu tak mati ini kan siap sebenarnya. Bende jalan tamalang bilang jelu. Tamalang bilang jelu laqad janiki. Nah, andi tak budaya penyakit keras misalnya. Penyakit sekira-kira menurut dengan niki wahyat mati. Ye tak coba baca surat terakhir, ayat terakhir surat At-Taubah niki. Lamun lancar, jadi insyaallah masih nar umur. Lagu mumdik lancar je. Banyak kebelik. Lamun tak ukur berbalik kebelik orang malaikat niki. Ia pada perbandingan mungkin dah tak tegal jeruk. Jadi jeruk niki ibarat bumi, itu tak tegal jeruk niki malaikat. Ia kebelik naran malaikat niki. Lagu usaran malaikat. Bahasa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Malaikat senang ajsamun ulwiyah. Satu makhluk yang tinggi, latifah, halus, tatasyakkalu bi ayyi syaklin arad. Tican kemampuan malaikat niki robah diri umbe dan sakayu. Jadi lamun wujud para nabi dan para rasul niki merubah diri dalam bentuk ya kira-kira marah ukuran manusia biasa. Ada yang tak muat niki lek bumi. Jika membentuk aslinya sekali malaikat niki bu elit di dunia niki. Ada di senamian. Kisah kelima cara terima wahyu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'kanam ma auhahu Allah ilaihi wa huwa fawqas samawati Lailatul Mi'raj min fardhis salati wa ghairi. Nabi sak langsung tuwahyuan si Allah Ta'ala di langit sak kepitu. Langit kepitu yang itu tak kalian terima kewajiban sembahyang sak waktu. Ini termasuk wahyu. Langsung tuwahyuan juk di sini Nabi. Sak terakhir cara terima wahyu di sini Nabi niki kalamullahi lahu minhu ilaihi bila wasitati malakin. Langsung mempirengan kalam Allah Ta'ala tanpa perantara marantan Nabi Musa sak pirengan kalam Allah. Jadi berbicara dengan Nabi Musa niki pirengan kalam Allah Ta'ala. Sementara kalam Allah Ta'ala niki laisa kamitslihi syai'. Dinerakan cen padu. Sangka bahasa Imam Ghazali ia sulit tahu jelasan nak ni bahasa. Jadi sehingga lamun kalam Allah Ta'ala niki bila harfin wala sautin, tidak berupa huruf dan tidak juga berupa suara. Namun kalam yang berusaha ini ada huruf, ada suaranya. Jadi dia tahu mungkinnya bing contoh lek sesuatu sak dia nak contoh. Sangka untuk sebutkan piran Nabi Musa langsung pirengan kalam Allah Ta'ala bila acerah berbagi kekaifiat niki. Ada sebenarnya niki pitu cara terima wahyu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bu kaitan kanci malam pitu likur mangkin. Jadi bahasa Imam Ghazali lamun awal puasa jelu Selasa atau jelu Jumat kebiasaan papah Lailatul Qadar niki malam pitu likur. Malam pitu likur. Lagu sampurna anak malam niki doang cuma pitu. Dalam Lailatul Qadar lamun secara bahasa Qadar niki arti telu. Sak pertama Qadar niki arti mengatur atau menentukan. Jadi lek malam Qadar niki tan atur tan tentuan si Allah Ta'ala takdir saya berlaku semonek setahun jujur. Saya lakar mati, saya masih hidup, saya penuh rezeki, saya kurang rezeki, saya merarik, saya nikmat banyak merarik niki malam Qadar.
Sebagian ulama bahasa lek malam qadar niki ton atur si Allah Taala strategi dakwah di sini Nabi. Niki makna kata qadar. Sak selanjut qadar niki endah berarti mulia. Sehingga di malam qadar niki ton terpentun kitab-kitab suci sak mulia. Kitab Taurat terpentun tanggal 6 Ramadan. Kitab Zabur tanggal 12 Ramadan, kitab Injil tanggal 12 Ramadan, kitab Al-Quran niki tanggal 17 Ramadan. Dan selaku niki terpentun di malam qadar. Sak ketelu qadar niki arti sempit. Tersebut kena sempit sehingga denara. Jadi dalam kitab Al-Ghunyah penjelasan dinara sejengklak bawon bumi niki lamun wayeun Lailatul Qadar melainkan dipenuhi oleh malaikat. Mudah-mudahan semakin kinikan penuh malaikat dua makin gitu. Nanti tujuan malaikat bikin tunjuk bumi. Sebagian ulama membahas yang itu panjang Allah Taala saat ini ke ibadah. Lamun tedai ke ibadah, ngaji, majelis ta'lim, baca Quran, tedukeut langsung di malaikat niki. Ieu sebut harpa. Mudah-mudahan pengiringan tiang perusahaan niki tereken jadi ibadah. Jadi denara sejengklak pun di lawan bumi niki melainkan penuh isi malaikat. Bahkan bahasa Imam Fakhruddin Ar-Razi, malaikat sang tunjuk bumi niki afwajan. Berkelompok-kelompok ada nantun niki sampai hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Berkelompok-kelompok niki marakantin dengan sahaji niki arah subuh datang. Jadi malaikat niki rauh pitu balen-balen dengan beriman masjid mondai ke ibadah terus teduh. Arah telu pauk sandin kayun malaikat niki rauh di malam qadar. Sak pertama Bali sak berdua patung. Lalu insyaallah dinarak pada niki. Kilo membar jak luwih niki. Puri dekat-dekat Bali niki luwih. Nah, jadi lamun narak patung di jurun Bali ataupun di dalam Bali niki malaikat din kayun. Berbimbing lukisan gambar niki jawab Allah Taala. Cuma setelah penjelasan niki patung. Kan kisah kedua tahun ibadah dengan kafir, gereja, pura, wihara, napih jagaan sinagog dan sebagainya. Niki den kayun malaikat itu. Dan saya ketelu, lek balen dengan beriman, sa anyang basung, anyang beberes, gitu. Ikat beberes, basung, bahasa lain niki. Jadi menarak dengan anyang basung, anyang beberes, ndek basung sinyak jaga Bali, ndek basung sinyak lalu berburu. Niki berkurang pahala bilang jelu niki 2 qirat. Jadi bilang jelu tekor pahala niki lamun anyang basung. Dan dah mau anyang basung niki ndek tebalik si temui. Tiang baik arah bisa jari ni ke anyang baso ni mukjuk ni ke mikir-mikir dulu nah tidak tekolo bareh ni udah parah. Jadi sementara saran temui niki kan datang jauh rahmat dimin lalu temui niki rahmat tadiat dosa dipin bali niki teteh si Allah Taala jok lautan. Jadi niki lamun kedatangan si temui sangka lamun dinarak tujuan tak yang baso dia sampun mandi. Lalu menerak tujuan kita jaga Bali umpama niki tekan dua. Hadirin sekalian, jadi niki malaikat santun di malam qadar. Arah panjang Allah Taala memang khusus telai malam qadar niki si malaikat Jibril. Nah, lamun setelah langsung telai si malaikat Jibril niki biasa dia sebenarnya kanci waktu makbul. Waktu makbul. Kalau sepuk tanda lamun sepuk dengan niki tauhid si malaikat Jibril. Lamun kanti selung asik din tahun sebab. Lamun boleh nangis asik din tahun sebab.
Kemungkinan niki kenyikan telawan bersalam si malaikat Jibril berantar berdoa niki. Atau tanda kedua, lamun selung-selung senang denton sebab masih niki salah satu tanda kenyikan telawan bersalam si malaikat Jibril. Kadang-kadang ini masih tanda Lailatul Qadar niki pun serminang tanda-tanda fisik. Tanda-tanda fisik niki antara lain lun kayu sujud tujuh kebal. Biasa. Terus air kadang-kadang membeku kental. Bahkan bahasa Indonesia Fakhruddin Ar-Razi ada sebut tanda ni dah hasil sebagian ulama. Air laut niki kenyikan saat datang waktu wayang Lailatul Qadar niki ndek pae tawah. Lagu dengan selesai Lailatul Qadar malikan pae. Lagu sampun anak tu posisi lumbar laut beli coba tidak petean mai. Sampai saya coba ambil air laut niki. Munah tawah rasanya langsung berdoa. Badai-badai sekat dan badai mana begitu. Jadi tanda-tanda fisik badai kanji Lailatul Qadar. Hadirin sekalian, saya terakhir ada berpeluang badai kanji Lailatul Qadar. Tentu sempangok lagi malam bulan puasa ini kisi ibadah buat berusaha jaga diri dari segala macam terbarak. Salah suku penyebab Lailatul Qadar niki terangkat dalam hadis dan penjelasan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadri. Esok malam di sini Nabi niki rawuh sugul juk masjid. Tujuan niki cerita sahabat-sahabat masalah Lailatul Qadar. Fatalaha rajulan minal muslimin. Iton sermenang di sini Nabi dua dengan kenyikan bersiap, kenyikan bergalur, kenyikan bergejuh, kenyikan berselisih, kenyikan saling kena silut makna niki. Manik di sini Nabi inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at. Sejati-jatiin aku gumanut sugul pada cerita masalah Lailatul Qadar. Lagu ni kancen ni baru bergejuh bergalur manik Nabi buk tak angkat. Jadi sahabat cak bergejuh niki menurut sebagian ulama berpasangan dengan Abdullah bin Abi Hadrat. Bergejuh bersiap bergalur kancik Ka'ab bin Malik. Sabun bergejuh niki masalah utang. Bergejuh lek masjid ada sakana bergejuh niki lek langan. Lagu ia berdajik Nabi niki sehingga manik Nabi farufi'at. Tangkat manik Nabi. Tangkat niki ini bermaksud tangkat Lailatul Qadar niki atau tangkat ilmu masalah Lailatul Qadar niki. Sangka salah satu sebab ibun tangkat Lailatul Qadar niki lamun iran bergejuh. Nah mungkin niki malam pitu leku bahasa Imam Ghazali sabar. Lamun awal puasa jilid Selasa atau jilid Jumat kemungkinan besar Lailatul Qadar niki malam pitu lekur. Sangka sampuna tak bergejuh-gejuh malam niki nggih. Adik saya berdahitkan si Lailatul Qadar. Lagu manik di sini Nabi wa asa an yakuna khairan lakum. Mudah-mudahan dakat bisa tangkat masalah Lailatul Qadar, ilmu masalah Lailatul Qadar. Solah bagi sidi padi. Manik Nabi iltamisuha. Pite Lailatul Qadar senu manik Nabi fis sab'i wal khamsi fis sab'i wa tis'i wal khamsi. Pite lek pitu, pite lek siwa, pite lek lima. Nah, serta maksud niki pete lek pitu lekur, pete lek siwa lekur, pete lek selai. Lagu malam selai wahliwat. Karing dua tak pete niki. Malam pitu lekur, malam siwa lekur. Jadi sila. Pete Lailatul Qadar niki melalui ibadah. Terakhir yang baru niki ini. Jadi sekedar niki yang bisa yang sampaikan atas segala kekurangan kekhilafan dalam menarasa kurang tepat napi yang sampaikan gila kerisa
terutama oleh Ustaz Badrian yang dipuri semal nanti hari karena yang ngaji sama beliau. Jadi kalau nabi yang tiang sampaikan niki salah ya tidak bisa arah dikit beraja. Sekedar niki atas segala perhatian atau nampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyak madi kerja siap-siap wah nih kerja. Bu tergantung pire eka mapal ayat sabaru. Dosen tuan guru Arab jamaah bahasa. Tetap malam. Ini kalau saya sakit keras tak coba. Amat coba baca lapat jaras. Laqadija enggak nih kenapa? Tempuh keluarga terus jaga amannya pada jam 10 tanah mati. Tentu dengan jam 10 ini mati, meninggal dunia. Jadi tergantung bengkah mapal layak niki. Mun bilwa nikah mapal, bilwa nikah umur tadi. Kontean nikah jangan siap-siap wah niki. Ati lemut wah wikaan makin piran wajib tak mati, karing tak sekepang diri isi ucapan la ilaha illallah. Sehingga mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya akhir ucapan seliman saat meninggal dunia niki la ilaha illallah tamu syurga. Jadi ini salah satu manfaat dan dibuktikan langsung guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz lalu Ahmad Jalaluddin Gile Sulawesi niki langsung beliau cerita. Wah coba amalan ayat kiri bahasa. Lek kelemak tak berdoa bahasa. Ya Allah, lamun darat kotor. Saat datang milik makanan-makanan saharam di dalam awal kediki bahasa. Sulang ya Allah berdipun cari. Lupa entahlah berdoa marak menu bahasa. Kan ke sogol beketek belanja lanjut. Kita terlampar si mobil bahasa. Kita terjahit dari ulu bahasa. Pilih dari jahitan dari otak bahasa. Lowek sogol darat. Itu paling diri mati. Tiba kuasa sadar atau coba baca Laqadija bahasa. Sepelang nikah kapan? Aneh ti wan kahumur nani aku bahasa. Mati wan nani langsung la ilaha illallah enggak non sikap diri bahasa. Dimenbian dia wah pasrah. Coba angkari sekali bahasa. Bon coba angkari sekali kuat kalikan coba endang niki bau tutu isi. Alhamdulillah masih nak bela umur bahasa. Alhamdulillah sampai makin di beliau tetap sehat. Jadi ini manfaat lamut amalan ayat terakhir surat atau bahasa baru. Jadi insyaallah lamun tak masih kudu rezeki le bawon dunia niki jak nikmat ninggal dunia. Manik di sini Nabi fattaqullaha wa ajmilu fit talabi. Ada yang pada takut kepada Allah Ta'ala solah-solah tanpa dipikir rezeki. Wala yahmilannakum istibqa'ur rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Kendeng bayi manik Nabi. Di lantaran saat terlambat datang rezeki sebelum mende. Bumpite langan maksiat, langan gawe dosa. Kendeng menu manik Nabi. Fa inna ma 'indallahi la yanalu illa bi ta'atihi. Sehingga dalam rezeki seolah ya Allah Ta'ala hingga menghadapi rezeki langan taat laksana yang pintar pemanikan si Allah Ta'ala. Hadirin senangnya cara kedua cara terima wahyu di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kedua cara terima wahyu di sini Nabi Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam kana yatamatsalu lahul malaku rajulan fayukhatibu bihi. Malaikat cara wujud di sini Nabi pun sengitanan diri marak dengan mang. Langsung membawaskan diri sini Nabi kesampaian Nabi wahyu saat kesampaian. Jadi malaikat cara wujud para nabi dan para rasul kebanyakan dalam bentuk dengan laki. Jadi yang tiang tahu saja mereka keluit nabi dan rasul
saat terima wahyu melalui malaikat Jibril kebanyakan dalam bentuk dengan laki. Walaupun kadang-kadang malaikat niki endah ini kita nang diri dalam bentuk binatang. Marantan cerita yang dalam buku karya almarhum Mamit niki. Malaikat Israfil sendiri tanang diri dalam bentuk jaran nina ujung Fir'aun. Jadi Nabi Musa lain tepalik si Fir'aun niki bun jauh kaum niki sekitar 70.000 kaum Bani Israel niki terdiri dari 12 kabilah. Tatkala nyebrang niki lek Laut Merah, Nabi Musa masih niki lek tengah lautan, kaum Bani Israel niki wah nyebrang. Fir'aun kaci tentara niki masih demen bani nyebrang. Sampai ente protes Fir'aun niki si anak buah. Cilak tuan raja palek Musa niki lek tengah laut kan bermangku diri nenek pelinggi ni. Ando jilundo dan Fir'aun dapat kecelak tebar ini. Fir'aun kami ini takut masih. Tepecut-pecut jarang Fir'aun niki din bani maju. Nah itu tahu malaikat. Nanti kan malaikat Israfil niki sak sengitana diri yang dalam bentuk jaran nina. Dia mendengar jaran nina niki si jaran sabun tunggang si Fir'aun niki dia beri tepecut langsung pelai je Fir'aun niki juk tengah lautan. Bon terpantau malaikat lautan niki si Nabi Musa besupuk malaikat laut niki jadi sekek kecelak Fir'aun niki. Nah iya tak sok baca tiang-tiang malaikat niki sengitana diri dalam bentuk binatang. Lagu biasa dalam bentuk binatang niki je tiba dengan jahat, dengan jadik biasa. Lamun para nabi dan para rasul je selalu dalam bentuk dengan laki. Sampai tatkala nak ketiupang roh di dalam bosang Sayyidah Maryam, malaikat Jibril niki fatamatsalaha basyaran sawiyya. Bun sing tanang diri je malaikat Jibril niki dalam bentuk dengan laki sak biasa. Padahal niki Siti Maryam bukni dia betan arwah diri si malaikat Jibril ini lamunin kayu. Nah niki cara terima wahyu saat kedua Siti Nabi malaikat sa'rau bun sengit anang diri dalam bentuk dengan laki. Saat ketelu cara terima wahyu di Siti Nabi annahu ya'tihi fi mithli salsalatil jaras. Wa kana ashaddu alaihi. Saat kedua niki malaikat sak rujuk di sini Nabi atau wahyu sabun pirengan di sini Nabi bun pirengan marak suara lonceng, suara kenteng, pokok suara sak ribut. Wa kana ashaddu alaihi. Cara menerima wahyu melalui suara lonceng niki paling berat cara menerima wahyu di sini Nabi. Ikembik nang kana berat nggih. Bahasan sebagian ulama lamun wahyu pun terima di sini Nabi melalui suara lonceng niki, kebiasaan wahyu niki berisi siksa, berisi peringatan, kadang-kadang berisi tentang ayat-ayat neraka biasa. Ikembik nang kana paling berat cara menerima wahyu melalui suara lonceng niki. Lamun tak baik secara kajian ilmiah, bahas secara ilmiah, dikembik angkat berat melalui suara lonceng. Hadirin sekalian, yang permusani saya jadi manusia, pican je Allah Taala niki kemampuan terdengar, gelombang suara niki boleh batas. Engkang tahu terdengar lamun kentok yang permusani niki. Gelombang suara ini 20 sampai 20.000 Hz. Hendrik Hess, dia skop ilmuwan lah ini kira Hendrik Hess yang menemukan gelombang. Ibu kegaduhan ni gitu. Jadi engkah boleh dengar kentok yang pelurusan ini engkah 20 sampai 20.000 Hz. Tersebut kena gelombang audio sonik kemudian depan. Berarti lamun gelombang di atas 20.000 Hz dan bau sing tengah atau gelombang di bawah 20 Hz masih dan bau sing tengah. Lamun kekeras kekulik suara sebau tahan si kentok yang pelurusan ini boleh batas dah. Kenyaringan suara niki
tersebut kena desibel. Jadi kenyaringan suara bau sin tahan si ketok yang pelugusan ini kenyaringan suara sampai 102 desibel. Enggak nekan bau. Berarti lamun lebih 102 desibel ini bedah gendang telinga niki. Sakit. Nah, ternyata iluit makhluk-makhluk ataupun benda-benda di dunia niki suara niki lebih dari 102 desibel. Antara lain suara ikan paus atau hiu niki bisa mencapai 150. Ini sakit kentok ada dengar ini kejadian. Atau suara pesawat terbang. Jadi pesawat terbang niki lamun ngerim sekali niki bisa menghasilkan kenyaringan bunyi sampai 120 dan itu bisa bedah genang telinga lawan. Nah, ini boleh memenuhi bandara, biasa menjadi petugas parkir bandara. Niki pun sepel kentok, malah headset modern. Lagu di perangan headset niki earplug pada depan niki untuk melindungi gendang telinga dari kenyaringan bunyi yang dihasilkan oleh pesawat terbang niki. Sampai ilmuwan barat makin bun pihak senjata pemusnah massal niki di kadubung suara kadun lagu makin bisa kali tenjek diki terdengar si kentok niki bedah langsung gendang diki dikari tidak mati wah niki aja keras gati. Jadi memang suara niki ini ada saran suara niki lamun keras lalu mati. Malaikat Jibril kalian temanikan si Allah Ta'ala azab suku kaum le kode Antioquia ini menurut jumhur mufassir Arab kaum le kode Antioquia saat temanikan azab si malaikat Jibril tabadial dalam surat Yasin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Ia adalah azab bagi mereka kecuali sayhatan wahidah, satu kali teriakan dan mereka langsung mati. Sekali bekuih malaikat Jibril niki mati langsung. Busila pira kekuatan suara malaikat Jibril sila. Lebihan si pesawat terbang wah itu jadi. Sampai langsung mati dengan hadirin sekalian dikirun keajaiban kekuasaan Allah. Jadi lamun narak suara lebih dari 102 ini sakit kentok. Nah, sebagian ulama berbahasa suara alam gaib niki termasuk ke dalam frekuensi suara di atas 20.000 Hz. Sehingga suara alam gaib niki dimau terdengar si kentok. Lebih hadis-hadis cerita yang masalah suara alam gaib. Dalam sebuah hadis tentang penjelasan al-'abdu idza wudi'a fi qabri. Suku panjang saat terlepas iki dalam kubur. Tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alihim. Terlepas niki kubur. Mengulik dengan satu di kubur. Tatkala ulik dengan satu di kubur niki bau sing dengah lampak naik pada ulik beratu. Lagu dik nabi Malik majid niki marum bongkar Malik laut niki alam kubur tau bun dengah suara dengan saulik aku di kubur dengah sepi dengan saberatu atahu malakani datang dua malaikat fayaqulani lahu dua malaikat niki berkedua ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad, apa yang ucap, apa pendapat tentang Muhammad. Namun dengan niki beriman dengan taat yang berjawab asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Kaji bersaksi tentang Muhammad niki panjang Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala. Basin malaikat fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar abdalakallah maq'adan minal jannah. Sila seminang tahu mulai jauh harap jatah di neraka lalu wah tergantian si Allah Ta'ala jatah surga.
Fayarahum jami'an, seperti itu langsung dikilik dalam syurga, dalam kubur, taman-taman syurga. Nah, namun dengan kafir, dengan munafik, ketentuan si malaikat, aku bumbab tentang Muhammad, la adri, diktawan dia malaikat, dengan kafir dan munafik, diki. Kuntu aku luma yaqulun nas, tiang dia nak dengan lebih iya, wah unik tiang dia, bilu-biluan dengan lain. Pengaan malaikat niki la daraita udin tau jari Muhammad senu summa yudrabu bimitrafatin min hadid bun langsung tempuk tegade niki mayit niki li dalam kubur kadu palu busaran palu niki dina di plastik palu niki besi dua ngili palu niki tan tempuk kili kena ko fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Dengan tempuk kena ko kan mayit niki nyurak. Kata sayhah niki tan tekadu. Ilik suara sak sugul lik kayu sak tesoek. Di menarak kayu tesoek makin pedas suara niki para neran sayhah atau tenjek kayu niki bun tapi tesoek. Nah niki sayhah. Berarti bausin balik mayit sak tempuk kena kau kan niki marakantin kayu sak tesoek niki berkuih sekeras-keras yang berkuih terdengar suara yang sak berkuih mayit niki selapu-lapu illa faqalain kecuali dua makhluk jin ke manusia niki din bausin tengah. Nah bausin simpel lamun di bausin tengah sih jin ke manusia kemungkinan suara alam gaib ataupun alam kubur niki frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, lamun binatang-binatang luwih niki satican kemampuan berdengah lebih lek 20.000 Hz. Marak misal kelelawar. Kelelawar niki bisa mendengar sampai 60.000 Hz. Kelelawar termasuk basu, tikus, meong, serigala niki bisa mendengar suara di atas 20.000 Hz. Sekali cerita sih dengan doa lain. Menarak baso nyalung, meong nyalung, penikeun tengah dengan tersiksa dalam kubur ini. Dia tak kaji secara ilmiah sabaru niki sangat dimungkinkan. Sehingga binatang-binatang niki tijan kemampuan si Allah Ta'ala bausin tengah suara di atas 20.000 Hz melebihi kemampuan manusia dengan suara. Hadirin sekalian, jadi kebik nak berat cara menerima wahyu melalui pendengaran, melalui suara suara lonceng di sini Nabi, sehingga kemampuan mendengar manusia niki kental kan niki beri batas. Dan ini paling berat wahyu. Sampai-sampai dan penjelasan dalam kitab tatkala terima wahyu marak suara lonceng di sini Nabi, sahabat seiring beliau niki merasakan beratnya beliau. Jadi yang belum sami niki karing tak baca dua ngaran Al-Qur'an. Lamun Nabi lain niki setelah terima wahyu Al-Qur'an niki. Saat keempat di saat kelima cara terima wahyu di sini Nabi. Annahu ya'al malaka fi suratihi allati khuliqa 'alaiha. Langsung seminang malaikat bentuk asli. Jadi lamun bentuk asli malaikat niki jadi mampu seminang yang berurusan ini. Sehingga malaikat niki yang pelik. Bahkan dalam hadis dan penjelasan di sini Nabi memanik ini ke sak lampak-lampak manik. Selong-selong kedengar suara di atas, maka angkat pengengat manik Nabi. Ternyata malaikat sakacip bedai dua hiro. Kini kentukul di kursi antara langit dan bumi. Muhayan ditakut sila. Sambil bisa nampiran tersebut pasangan Nabi. Ya Muhammad, kemakannya minang Nabi bu. Penok tengok bat dahi kisi malaikat. Balik faru'iktu minhu. Sangka wajar Nabi doang takut Nabi ini. Bu dengan makin dikisi molah-molah ngaku diri malaikat.
Arab mati niki pendiri aliran Salamullah Lia Aminuddin Wikan niki Lia Eden mati niki asal Lia Eden niki dengan pacu dengan taat dengan rajin ibadah tahajud pasu bersedekah lalu tunjukkan sa ibadah ye tong terdatangin si cahayu balik cahaya niki sebulan suari aku ni malaikat Jibril ni. Sidi bukan kat menjadi wali ni. Mulai GR ni terus. Mulai aku diri jadi nabi. Minggu murid pelaan sini ke ingat cahaya malik. Bukan kat menjadi malaikat Imam Mahdi ni. Ayo dia mulai sebarang ajaran ni. Jadi sak cocok pantas terawih si malaikat ni kita cuma nabi di rasul para waliullah. Sak wah tahu jaga diri. Di Nabi doang serminang malaikat dalam bentuk seasli doang masih takut jadi. Nabi lagi nak kelas tiang pengusaha ini kian dia takut dalam bentuk seasli. Malaikat Jibril kita penjelasan dalam hadis bodoi kletek niki 600 kletek. Bahkan keterangan kitab Durrah niki 7 kletek malaikat Jibril niki bergantung mutiara sak luwih niki kletek malaikat Jibril. Masya Allah, benar ke kesalahan benar.